Terus ada berita yang lebih seru lagi guys ya. Ini pemberian jam Rolex ya untuk timnas Indonesia. Kita lihat videonya. Berarti per satu jam tangannya 300 juta. Dikali dengan 30 pemain. Waduh, berarti berapa tuh guys? Sekitar 9 miliaran ya guys ya. Yang dikeluarkan untuk timnas Indonesia. Apakah worth it? Masya Allah, 300 juta dikali 30 itu udah 9M. Enak kan kalau punya presiden kaya dari lahir, suka-suka mau ngasih apa, uang duit sendiri. Menyala Bapak. Di balik hadiah pemain timnas yang super mewah, ada jutaan orang pengangguran dan juga kelaparan. Mereka berjuang untuk negara, Bang. Nggak ada salahnya negara mengapresiasi dengan pemberian hadiah. Dulu saya nganggur, Bang, tapi karena ada skill dan ilmu, bisa kerja freelance. Pekerjaan itu banyak, cuman kembali ke skill yang dimiliki. Pasti perusahaan mau merekrut dan jangan bumis untuk pekerjaan, apalagi jangankan beli Rolex satu tim, dia aja pernah kasih 400M buat satu orang yang nyalon gubernur secara percuma. Waktu itu 400M aja buat Anies. Apakah betul? Coba kita lihat. Beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Pak Prabowo telah memberikan dana senilai 400M secara cuma-cuma untuk mendukung Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Coba kita lihat ya. Benar nggak beritanya? Itu kan harus jelas ya. Berita tuh harus jelas. Coba kita lihat apakah benar. Sebagai gubernur. Bahwa sekarang Sherly menjadi bagian dan mengamanahkan suara Sherly di 01, alasannya jelas, karena Pak Prabowo yang sekarang, tahun 2024, ini terlihat lebih fokus pada kekuasaan yang ingin diraihnya, daripada menghargai proses untuk meraihnya. Mbak, bagaimana dengan janji Pak Anies di depan mata Najwa ketika dia mengatakan bahwa selama Pak Prabowo maju, dia akan menghargai dan tidak akan maju. Oke ya, itu terucap di depan TV, jutaan orang nonton. Oke, yang kedua, tahukah kalian bahwa ketika Pak Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo punya sekian ratus ribu hektar tanah, which is bukan tanah milik pribadi, bukan SHM, itu adalah tanah untuk hak guna usaha. Dan tahukah Mbak, ketika Mbak dulu mendukung Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres, lu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Ini saya nggak ngerti nih, gini loh. Dari tadi kan ditanya visi misi, tapi Mbak dari awal ini, dari segmen pertama, terus menerus seakan-akan karakter paslon Mbak Ajin paling bagus. Bukan. Nah, ini kan kita bicara visi misi. Tapi dari tadi kenapa menyerang karakter? Ini yang saya jadi mempertanyakan. Jadi faktanya memang pernyataan yang disampaikan oleh Sherly ini tidaklah valid. Semasa Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, pasangan Anies dan Sandiaga rutin melaporkan pengeluaran serta pendapatan dana kampanye. Pasangan Anies dan Sandi saat itu melaporkan total pengeluaran kampanye sekitar 64,7 miliar, sementara pendapatannya tercatat 65,3 miliar. Sejumlah 63,3 miliar berasal dari Anies dan Sandi dengan rincian Anies menyumbang anggaran 400 juta dan sisanya ditanggung oleh Sandiaga Uno. Sisanya mereka mendapatkan dana dari partai pengusung yakni Gerindra sebesar 1,1 miliar. Anies juga mendapatkan sumbangan dari pihak lain sekitar 900 juta. Dari data yang dipaparkan tersebut tidak ada satupun dana pemasukan yang tercatat mencapai nominal 400 miliar seperti yang disebutkan oleh Sherly. Bahwa pihaknya satu-satunya paslon yang konsisten melaporkan anggaran kampanye. Oh, berarti itu tidak benar ya guys ya. Tidak benar ya. Ini komennya nggak bener dong. Ini makanya ya, netizen ini suka mengklaim satu informasi itu tidak dicari kebenarannya gitu. Coba lah, lebih membaca lah. Pemain timnas dapat jam tangan Rolex hadiah dari Pak Prabowo Subianto karena mereka berhasil mengalahkan Cina kemarin. Ini sampai diperlihatkan langsung oleh pemain timnas yang membuat netizen terkagum-kagum. Bahkan harganya itu mencapai ratusan juta rupiah loh. Itu satu jam tangan bisa berharga ratusan juta. Berarti kalau di total puluhan miliar hadiahnya. Iya bener banget. Ini diberikan langsung oleh Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk apresiasi kinerja timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan China. Bagi Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan dan perlu diberikan hadiah istimewa.
Tentu aja kalau di total itu mencapai puluhan miliar, karena Rolex yang diberikan itu adalah jenis GMT Master 2. Harganya di pasaran itu 254 juta rupiah per satu jam tangan. Harga yang fantastis dan termasuk ke dalam jam tangan mewah. Ini bentuk apresiasi Pak Prabowo yang luar biasa sih. Beliau benar-benar sangat peduli terhadap olahraga di Indonesia. Iya benar banget. Pokoknya di dalam perhelatan olahraga biasanya Pak Prabowo datang dan memberikan apresiasi kepada para pemain. Mereka sudah melakukan kinerja yang luar biasa. Ini merupakan prestasi yang besar bagi bangsa. Coba kita lihat komentarnya ya. Lalu bagaimana dengan Raja Ampat? Ini pakai uang negara apa pribadi nih? Pribadi bang, tuh dari mana bang? Kan nggak ada berita juga pakai dana negara. Pikir aja kalau pakai uang negara emang mau. Pakai pribadi itu kan kalau ada kata negara Indonesia memberikan itu baru dari negara. Tapi ini Pak Prabowo memberikan, itu artinya Pak Prabowo. We had a really good lunch together. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us. So we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. Any message from President from the next laga or match? You have to ask him. You have to ask him. No, but what I said, we had a really good lunch together. He said some nice words to all of us, that he was proud of us, and that yeah, we have to keep fighting. So we will do that, and yeah. Most of all, we are really grateful to be here. Can you tell us? Oh yeah. Little gift. I don't know. I didn't open it. Gift from President? Yes. Wait a minute. Jam tangan mewah milik timnas dari Presiden Prabowo. Yuk kita bahas. Lagi euforia banget guys setelah kita mengalahkan tim China di laga lanjutan kualifikasi World Cup. Kita kalahkan mereka 1-0 guys. Kemenangan ini patut dirayakan, dan besok harinya Presiden Prabowo mengundang timnas Indonesia untuk makan di kediamannya guys. Seperti yang di-sharekan oleh Pak Erick Thohir, ada beberapa pemain timnas dan juga pelatihnya juga datang untuk nikmati jamuan dari Pak Presiden. Ada hal yang menarik karena di salah satu pemain timnas yaitu Justin Hubner, dia ada share di Instagram story-nya video yang kelihatan banget ada beberapa jam tangan mewah yang dipegang oleh pemain timnas. Selain Justin Hubner, di videonya juga ada Pratama Arhan, Calvin Verdong, dan beberapa pemain lainnya juga megang jam tangan Rolex. Kemungkinan besar itu pasti pemberian hadiah dari Pak Presiden Prabowo. Sebagai penikmat jam tangan, Koko langsung ngecek dan ternyata itu adalah Rolex GMT versi baru dengan warna Sprite warna hijau hitam guys. Penasaran dengan harganya? Koko kasih lihat, dan harga di pasarannya itu sekitar 300 jutaan guys. Wow. Jadi hadiahnya ini bukan main-main ya, bukan harga yang murah, ini 300 juta bos. Gimana menurut kalian? Apakah pantas mendapatkan hadiah? Silahkan tulis di kolom komentar. Pada bawa goodie bag hadiah dari Presiden atau gimana Pak? Sepertinya itu, saya kurang tahu. Ada apa Pak? Ada janji dari Presiden nggak kalau misalnya timnas menang atau lolos nih? Ya pastilah. Nggak usah dari Pak Presiden, pemerintah sudah bantu ya sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa, yang saya rasa selama pemerintahan ini yang terbesar. Gitu. Tadi Bapak Presiden pesan jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua. Enak ya guys ya, dapet. Ini lagi ya, netizen yang nggak tahu sebenarnya ini kebenarannya benar apa enggak. Cuman asal komen aja. Cuman segitu mas sedikit. Pak Prabowo pernah kasih 400M ke satu orang. Nggak bener. Kamu nggak baca berita selanjutnya. Cuman baca kayak gitu doang. Cuman ikut-ikutan gitu. Kalau si Abah jadi presiden ke siapa? Pak jangan lupa Raja Ampat ya, 200 miliar per tahun, buang-buang duit nggak sih Pak? Cuman gara-gara sepak bola doang. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung gitu ya, kenapa kok kita masih belum tahu ya ini memang dari pihak pemerintahan atau memang uang pribadinya Pak Prabowo sendiri. Namun industri olahraga itu guys, terutama di negara-negara maju, sepak bola itu adalah industri terbesar untuk bisa menggerakkan ekonomi gitu ya. Jadi investasi di sepak bola itu memang dapat menciptakan lapangan kerja mulai dari pemain, pelatih, staff, marketing, media, dan juga itu mendapat pastinya akan meningkatkan pariwisata melalui event-event besar gitu. Jadi memang olahraga khususnya sepak bola itu seringkali menjadi kayak alat pemersatu bangsa gitu lah ya. Jadi kemenangan timnas nasional itu bisa
membuat kebanggaan tersendiri dan rasa persatuan di tengah masyarakat, karena supporter bola itu banyak banget guys, dan ini sepak bola ini dianggap sebagai hiburan rakyat gitu ya. Ini juga bisa menjadi citra positif gitu di mata dunia. Namun kalau ada yang berargumen gitu ya, yang mengatakan ini tuh tidak wajar, sebenarnya ya prioritas aja ya. Kalau dari sudut pandang etika dan kemanusiaan, misalnya kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, itu kan memang hak fundamentalnya manusia. Jadi kalau ada sebenarnya manusia yang masih kelaparan, gak punya akses ke kebutuhan pokok, dan mungkin banyak dari orang-orang yang berpendapat bahwa ya harusnya sih sebenarnya dana pemerintah itu harus memprioritaskan itu dulu, karena kan untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu ya. Tentu ini pasti akan menjadi perbincangan karena menggelontorkan dana sebesar itu, bayangkan 300 juta dikali 30 orang 9M ya guys ya. Pasti akan menjadi perbincangan gitu. Sementara banyak dari warga Indonesia yang mungkin kelaparan juga, orang-orang di jalan pada masih susah gitu. Ini bisa dapat memperlebar gitu ya kesenjangan sosial dan menimbulkan persepsi yang seperti mungkin tidak adil di mata masyarakat. So mungkin pemerintah juga dilema gitu ya untuk mempertimbangkan gitu ya keduanya, apakah dana besar yang digelontorkan itu benar-benar efisien dan memberikan dampak yang maksimal, atau apakah alokasinya lebih baik ke mengatasi kemiskinan ataupun kelaparan. Jadi pastinya perdebatan ini akan terus ada, terutama di negara-negara berkembang mungkin seperti Indonesia, di mana tingkat kemiskinan kita itu masih menjadi tantangan yang sangat besar. Sementara minat dan potensi sepak bola kita juga sangat tinggi. Jadi pemerintah memang dihadapkan gitu kepada dilema tugas yang berat untuk membuat keputusan anggaran yang adil. Kalau kalian gimana guys? Setuju nggak pemerintah atau karena kita nggak bisa berasumsi apa-apa dulu guys. Kita nggak tahu apakah itu adalah anggaran negara ataukah memang apresiasi yang diberikan Pak Prabowo kepada pemain timnas gitu ya. Tapi menurut kalian apakah itu worth it, atau menurut kalian mending dananya dialokasikan ke tempat yang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan see you di next video guys. Bye bye.